Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen perbankan, yaitu tentang hilangnya nasabah Bank BRI di Kediri. Latar belakang masalah ini adalah merupakan tindakan penyimpangan pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain. Hal itu terjadi menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian. Pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam surat edaran nomor 13/28 DPNP menerangkan bahwa ada 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya fraud atau disebut dengan fraud triangle. Pertama, adanya motif, kedua, adanya kesempatan, dan ketiga, adanya rasionalisasi dan kecenderungan pelaku untuk membenarkan tindakannya. Untuk itu, entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelaku sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya fraud. Untuk rumusan masalahnya, yaitu hilangnya uang nasabah Bank BRI. Apa penyebab hilangnya uang nasabah Bank BRI di Kediri? Siapa pelaku atas hilangnya uang nasabah Bank BRI? Serta bagaimana pihak Bank BRI mengatasi masalah ini? Untuk kronologi dan analisa kasus, peristiwa hilangnya uang dalam rekening tabungan milik para nasabah 3 kantor Bank BRI di Kabupaten Kediri, Jawa Timur diduga melibatkan sindikat skimmer luar negeri. Menurut Kepala Cabang Bank BRI Kediri, Dadi Kusnadi, dari pemeriksaan awal yang dilakukan kantor BRI Pusat, aliran dana transaksi misterius itu dikelola dari luar negeri. Diduga diawali dari penyadapan data nasabah pada kartu ATM melalui metode skimming. Hal itu salah satunya diperkuat pada transaksi rekening yang menunjukkan jumlah nominal yang tidak bulat. Ada embel-embel angka tertentu pada nilai transaksi yang terjadi karena kurs mata uang. Embel-embel angka yang tidak bulat itu misalnya transaksi misterius yang menimpa Evarina, salah satu nasabah Bank BRI Kediri, yang mengaku kehilangan uang sejumlah Rp546.509 dari rekening tabungannya. Jadi menambahkan, peristiwa ini merupakan bentuk kejahatan sehingga pihaknya juga tengah menempuh jalur hukum, yakni melaporkannya kepada polisi. Kantor pusat sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan FBI karena diduga pelaku ada di luar negeri, tutur Dedi. Sementara itu, soal penyadapan data kartu ATM nasabah, Dedi mengungkapkan kemungkinan skimming dilakukan sudah lama, sebab pihaknya sejak sebulan ini sudah intensif melakukan penertiban atau sterilisasi mesin ATM. Sebelumnya diberitakan, uang nasabah dari 3 kantor Bank BRI Kediri hilang secara misterius sehingga mereka berbondong-bondong datang melaporkannya. Uang yang hilang masing-masing bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp10 juta. Beberapa nasabah baru mengetahui uangnya hilang setelah mendapat pesan notifikasi transaksi dari ponselnya. Padahal para nasabah itu tidak melakukan transaksi tersebut. Atas hilangnya uang tersebut, pihak Bank BRI meminta nasabahnya tidak panik dan akan melakukan penggantian uang yang hilang itu. Sementara jumlah nasabah yang menjadi korban ataupun jumlah kerugian belum diketahui karena masih dalam perekapan pihak bank. Kesimpulan dalam kasus ini, modus operandi dalam kejahatan skimming yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri atau biasa kita sebut ATM adalah pelaku memilih tempat mesin ATM atau mesin edisi di lokasi yang sepi dan tidak ada pengawasan dari tim keamanan. Kemudian pelaku mulai masuk ke dalam lokasi mesin ATM dengan memasang alat yang dinamakan skimmer, yaitu perangkat elektronik yang berukuran kecil. Di dalam alat tersebut dapat menampung hingga ratusan nomor atau PIN dari kartu ATM milik nasabah. Dari alat itu pula para pelaku mendapatkan salinan data serta informasi nasabah bank. Kemudian para pelaku menyalin data tersebut ke kartu ATM kosong. Dengan kartu ATM yang baru yang telah berisi data dan informasi pribadi nasabah pelaku bisa dengan bebas melakukan pembobolan terhadap dana yang dimiliki nasabah bank.
Kejahatan skimming ini termasuk dalam jenis cybercrime, yaitu kejahatan yang ditunjukkan untuk menyerang data informasi pribadi seseorang dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial. Dari kasus di atas, kita bisa menyarankan untuk upaya penanggulangan terhadap kejahatan skimming yang dilakukan melalui mesin ATM dengan menggunakan sarana non-penal dan penal yang dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pihak kepolisian, direktorat kriminal melakukan upaya non-penal dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, melakukan pengawasan di lokasi ATM yang sepi, dan secara penal adalah melakukan penyelidikan terhadap kejahatan skimming sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya non-penal oleh pihak bank adalah dengan mengamankan perangkat mesin ATM dengan memasang alat skimming protect. Upaya penal oleh pihak bank adalah dengan mengganti setiap kerugian yang dialami korban skimming yang dilakukan melalui mesin ATM. Juga dari pihak nasabah bank sendiri melakukan pencegahan terhadap kejahatan skimming dengan cara memilih lokasi mesin ATM yang ramai dan ada penjagaan, serta melapor jika ada kejanggalan di dalam mesin ATM. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.